Kata Rasulullah, pernikahan itu membuat seorang hamba menyempurnakan separuh agamanya. Maka perintah dari Rasulullah SAW kepada antum berdua, perintahnya adalah falyattaqillaha finnisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh kehidupan yang lainnya atau separuh agama kalian. Takwa. Maka hari ini mahar yang ada di depan kita semua ini itu sebenarnya menyimbolkan tentang keinginan dari kedua mempelai untuk semakin bertakwa. Betapa tidak, pertama yang kemudian dihadirkan selain mahar cincin perkawinan, ternyata yang dihadirkan dan yang kemudian menjadi pedoman yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga yang dibangun itu pertama adalah Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar ungkapan yang menjadi tren ketika akad nikah, tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan dari A sampai Z kehidupan nanti. Maka referensinya adalah Al-Quran. Cari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan itu, solusinya dalam Al-Quran. Berikutnya, ketika kita melihat ada seperangkat alat sholat yang dihadirkan, maka ini adalah simbol bahwasanya yang diinginkan oleh keluarganya Hilmi dan Meli itu bukan sekadar menghadirkan seperangkat alat sholatnya saja, tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau kemudian sholat itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan paripurna dalam keluarga, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat yang ke-19, surat Maryam di ayat yang ke-59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti kalau ada masalah dalam keluarga antum berdua, ada persoalan-persoalan, ternyata hawa nafsu itu begitu dekat dengan kehidupan antum berdua, maka cek kembali sholat kalian berdua itu seperti apa kualitasnya, dari syarat dan rukunnya, dari performa pelaksanaannya. Hilmi muslim laki-laki, sholat wajibnya di masjid, istrinya sholatnya di rumah nanti dengan anak-anak perempuannya, dan melaksanakannya dengan performa terbaik, waktunya di waktu yang tepat, di waktu yang paling utama. Itu bagian dari cara kita untuk memastikan agar akad nikah hari ini yang menghadirkan mahar berupa seperangkat alat sholat itu betul-betul menjiwai kehidupan rumah tangga antum berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bainal arusain fa asbaha bi ni'matihi zawjaini mutahabbaini fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustadz dan ustazah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati para tokoh masyarakat di sekitar Kijang Kencana 3, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat kembali momentum yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqul ghalidh, sebagai perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang bahkan Al-Quran hanya menyebutkannya 3 kali saja. Yang pertama, perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para nabi, bahkan para ulul azmi, yang ada di surat
yang ke-33 surat Al-Ahzab. Perjanjian yang kedua kalimat mitsaqun ghalidh dalam Al-Quran itu disebutkan di surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya perjanjian yang kokoh itu dilakukan antara para nabi dengan umatnya. Dalam konteks surat Al-A'raf dalam konteks surat An-Nisa adalah terkait dengan Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya adalah perjanjian yang disebut dengan mitsaqun ghalidh. Dan ternyata Hilmi, Meli, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikatan pernikahan yang baru saja kita persaksikan semuanya, yang baru saja dilakukan oleh Hilmi dengan bapak mertuanya untuk mendapatkan atau menjadikan Meli itu amanah dalam kehidupannya Hilmi, itu Allah menyebutnya dengan mitsaqun ghalidh. Bahkan sebutan dalam Al-Quran itu wa akhadna minkum mitsaqun ghalidh. Para istri itu mengambil dari para suaminya perjanjian yang begitu kokoh. Maka semoga kita dapat mengambil ibrah, pelajaran betapa dahsyat dan betapa luar biasanya ikatan pernikahan, sehingga Allah menyamakannya dengan ikatan dengan para nabi dan rasul, ikatan para nabi dengan umatnya, dan ternyata perkawinan itu disejajarkan karena menggunakan bahasa yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Hilmi dan Meli dan menghadirkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga mereka. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan yang tadi disampaikan juga oleh Bapak penghulu kita Dr. Chandra Usnedi, bahwasanya ini adalah perintah syara. Meskipun bahasanya sunnah, tetapi sunnah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu bukan kalau melaksanakan pernikahan, anak muda melakukan pernikahan itu mendapat pahala, kalau tidak melaksanakan itu tidak mengapa. Tetapi sunnah yang dimaksudkan di sini ketika Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka sunnah yang dimaksudkan sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama adalah terkait dengan gaya hidup atau lifestyle. Maka Hilmi, Meli, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, sebagaimana yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua mempelai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayatnya Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Hakim, yang mereka juga mengatakan hadisnya itu sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nih hari ini Hilmi itu menikah, Meli menikah, maka kata Rasulullah pernikahan itu membuat seorang hamba menyempurnakan separuh agamanya. Maka perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada antum berdua, perintahnya adalah falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada separuh kehidupan yang lainnya atau separuh agama kalian. Takwa. Maka hari ini mahar yang ada di depan kita semua ini itu sebenarnya menyimbolkan tentang keinginan dari kedua mempelai untuk semakin bertakwa. Betapa tidak, pertama yang kemudian dihadirkan selain mahar cincin perkawinan, ternyata yang dihadirkan dan yang kemudian menjadi pedoman yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga yang dibangun itu pertama adalah Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar ungkapan yang menjadi tren ketika akad nikah, tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan dari A sampai Z kehidupan nanti. Maka referensinya adalah Al-Quran. Cari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan itu, solusinya dalam Al-Quran. Berikutnya, ketika kita melihat ada seperangkat alat sholat yang dihadirkan, maka ini adalah simbol bahwasanya
Yang diinginkan oleh keluarganya Hilmi dan Meli itu bukan sekedar menghadirkan seperangkat alat sholatnya saja, tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau kemudian sholat itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan paripurna dalam keluarga, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat yang ke-19, surat Maryam di ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti kalau ada masalah dalam keluarga antum berdua, ada persoalan-persoalan, ternyata hawa nafsu itu begitu dekat dengan kehidupan antum berdua, maka cek kembali sholat kalian berdua itu seperti apa kualitasnya, dari syarat dan rukunnya, dari performa pelaksanaannya. Hilmi muslim laki-laki, sholat wajibnya di masjid, istrinya sholatnya di rumah nanti dengan anak-anak perempuannya, dan melaksanakannya dengan performa terbaik, waktunya di waktu yang tepat, di waktu yang paling utama. Itu bagian dari cara kita untuk memastikan agar akad nikah hari ini yang menghadirkan mahar berupa seperangkat alat sholat itu betul-betul menjiwai kehidupan rumah tangga antum berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, maka kebahagiaan rumah tangga itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memulai ayat itu, Allah mengungkapkan dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Meskipun nanti kalau kita buka kitab-kitab tafsir, mayoritas ulama tafsir mengatakan min anfusikum itu dari golongan kalian sesama manusia. Tetapi kalau kemudian kita renungi lebih dalam lagi kalimat min anfusikum, maka sejatinya ini adalah sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang teori mubadalah, teori kesalingan. Kalau Hilmi pengen dibahagiakan, maka syaratnya dia harus membahagiakan istrinya. Kalau istrinya pengen dimuliakan, maka dia harus memuliakan suaminya. Min anfusikum, ini mubadalah. Maka kalau orang Jawa, sukunya Ustadz Priyo ya Ustadz, ya kan, sukunya Hilmi berarti, itu mereka mengatakan pasangan kita itu adalah garwo, si garing nyowo, separuh nafas kita itu ada pada pasangan kita. Maka kalau kita pengen bahagia, bahagiakanlah pasangan kita. Kalau kita pengen dimuliakan, maka muliakan pasangan kita, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau bersabda, ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah seorang laki-laki itu disebut mulia, ini Hilmi, tidaklah antum itu nanti disebut sebagai seorang yang mulia kecuali karena antum memuliakan istri antum. Ma akraman nisa illal karim. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, tidaklah antum nanti na'udzubillah min dzalik disebut sebagai seorang yang nista kecuali karena antum menistakan pasangan hidup antum, menistakan istri antum. Ini bukan persoalan gender, ini bukan persoalan feminisme, tapi ini ungkapan Rasulullah SAW. Bangunan rumah tangga kita itu dimulai dengan mubadalah, suami memuliakan istrinya, istrinya menghargai suaminya. Itu step awal untuk menghadirkan, karena berikutnya kata Allah, litaskunu ilaiha, agar ada sakinah, agar ada ketentraman, agar ada kecenderungan. Dan itu ternyata dimulai dengan perasaan memiliki bersama, perasaan mubadalah tadi. Maka yang dimaksud sakinah itu bukan berarti nanti Hilmi dengan latar belakang pola asuh yang diberikan oleh Ustadz Priyo dan Ustazah Asrof itu harus sama persis dengan Meli, dengan latar belakang dan cara pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tidak, karena yang namanya sakinah itu
Semua kalimat sakinah dalam Al-Quran itu para ulama tafsir mengatakan sakinah dalam Al-Quran itu adalah as-sukun ba'dal ittirab, ketentraman, ketenangan, kedamaian setelah sebelumnya itu ada kegoncangan. Kalau hari ini kegoncangan itu dimulai dengan perasaan penasarannya Hilmi, perasaan penasarannya Meli, seperti apa sih berumah tangga, seperti apa sih rasanya hubungan biologis, maka hari ini insya Allah selesai itu. Tapi kemudian bibit-bibit konflik karena perbedaan latar belakang itu adalah sebuah keniscayaan. Maka kalimat as-sukun ba'dal ittirab itu artinya kedamaian, ketenangan setelah sebelumnya itu ada kegoncangan, perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan dan seterusnya itu harus dikomunikasikan agar bisa menghadirkan ketentraman, kecenderungan, ketenangan dalam kehidupan antum berdua. Dan itu kata kuncinya adalah bagaimana antum tetap mengikatkan diri antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelahnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan, pokoknya kalau persepsinya atau paradigmanya itu jangan, Hilmi mungkin hari ini bahagia banget di bulan Rajab udah hampir selesai, sebentar lagi Sya'ban. Terus dibully sama kawan-kawannya. Oh, ini nanti Ramadan sudah sahur ada yang menemani. Kalau buka puasa sudah nggak sendiri lagi dan seterusnya. Tapi bukan sekedar itu. Yang diinginkan itu paradigmanya adalah bukan sekedar bersatunya dua hati antum berdua. Tetapi mulai hari ini antum berdua itu bertugas agar dua keluarga besar yang antum miliki masing-masing itu juga disatukan lewat ikatan pernikahan antum berdua. Bahasanya marriage isn't just a ring. Nikah itu bukan sekedar ikatan cincin yang mengikat antum berdua, tapi cincin yang mengikat antum berdua itu nanti juga bertali temali dengan mengikat keluarga besar antum berdua. Dan bukan hanya itu saja, tapi keluarga yang antum bangun itu adalah sebuah ibadah peradaban yang nanti semua yang menyaksikan ini, baik yang resmi yang tadi tanda tangan atau semua hadirin atau bahkan nanti yang menghadiri resepsi hari ini, semuanya menjadi saksi bahwasanya keluarga antum itu akan menghadirkan anak cucu yang nanti akan membuat bangga kedua orang tua dan keluarga besar keduanya ini, karena anak-anak antum adalah anak-anak soleh solihah yang berkualitas, yang membuat bumi ini semakin berat dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan dan kesolehan dari keluarga antum. Itu peradaban. Bahkan lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam surat Yasin itu, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka para suami orang-orang yang soleh itu, yang beriman itu, bersama dengan pasangan mereka dan keluarga mereka itu akan duduk lagi di pelaminan di surga, ongkang-ongkang di sana. Artinya pernikahan antum berdua ini adalah sebuah miniatur keluarga surgawi, yang kalau keluarga surgawi itu etikanya dijaga banget. Surat Al-Ghasyiyah itu menyebutkan kalimatnya la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu nggak akan kedengaran kalimat-kalimat sumpah serapah, suara-suara melengking, teriakan-teriakan yang kalau hidup antum berdua dan keluarga antum pengen diboyong oleh Allah ke surga, maka hadirkanlah nuansa surgawi itu. Hilangkan teriakan-teriakan sumpah serapah saling menista, maka etika keluarga itu menjadi hal yang akan menghadirkan kebahagiaan. Bagaimana caranya agar itu terjadi? Maka lihatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala masih di Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-21 itu, kata Allah adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan untuk antum berdua dan semua pasangan suami istri namanya mawaddah, namanya rahmah. Mawaddah kalau dalam surat undangan antum itu artinya cinta. Rahmah itu diartikan kasih sayang. Tapi tidak sesederhana itu untuk mendapatkan kebahagiaan mawaddah rahmah itu.
Karena kata kuncinya adalah kalimat waja'ala bainakum. Yang nanti akan menghadirkan mawaddah dan rahmah itu Allah. Maka tergantung antum berdua menyikapi Al-Quran dan seperangkat alat sholat ini seperti apa. Semakin dekat antum dengan Allah, semakin antum itu intens hubungannya dengan Allah karena ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah yang bahkan harus romantis antara antum berdua. Kata Rasulullah, rahmah itu akan dihadirkan ketika rahimallahu mra'an qama minal laili fa shalla fa ayqadha ahlahu fa in abad nadhahat fi wajhil ma. Kata itu nanti ada mubadalahnya. Wa rahimallahu mra'atan qamat minal laili fa shallat fa ayqadhat ahlaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kata Rasulullah, semoga Allah menghadirkan rahmah, ya kan, cinta yang memberdayakan karena antum berdua, karena para suami dan istri. Suami ketika bangun malam hari, ya kan, yang dilakukan pertama itu sholat dulu. Fasolla, sholat dulu baru membangunkan istrinya. Fa'aiqadha ahlahu. Istrinya dibangunkan gara-gara capek berprofesi, kerja juga ibu rumah tangga. Maka capeknya itu membuat dia enggan, malas untuk bangun malam, untuk sholat sama dengan suaminya. Maka suaminya membangunkan istrinya kalau malas. Itu kata Rasulullah, romantismenya dalam ibadah itu adalah nadhaha fi wajhil ma, memercikkan air ke muka istrinya, dingin, kemudian dia bangun, sama-sama sholat, dibangunkan Dek atau Dinda atau apapun sebutannya. Subuh masih 15 atau 20 menit atau 30 menit. Ini waktunya yang tepat untuk minta sama Allah kebahagiaan rumah tangga kita. Yuk kita bangun. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Maka Allah ketika romantisme pun hadir dalam ibadah, ketika hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu akan menghadirkan yang namanya mawaddah. Para ulama tafsir Al-Biqai, kalau di Indonesia Pak Quraisy, itu menyebutkan kalimat mawaddah itu artinya adalah kosongnya hati, kekosongan, karena dari kalimat wudun. Kosongnya hati seorang suami, kosongnya hati seorang istri dari keinginan, dari kehendak buruk terhadap pasangannya. Jangankan KDRT, jangankan menyakiti, mengecewakan, membuat hal yang tidak nyaman hatinya saja, itu nggak ada perasaan itu bagi seorang yang hatinya dipenuhi mawaddah. Maka dimaknai para ulama tafsir dengan kalimat cinta plus yang sejati. Itu mawaddah. Dan ternyata yang akan menghunjamkan itu Allah, bekalnya adalah ibadah antum berdua. Dan yang kedua namanya rahmah. Rahmah itu ar-riqqatu wal ihsan, kelembutan dan berbuat baik. Maka dimaknai kalau tadi mawaddah cinta plus yang sejati, rahmah itu adalah cinta yang memberdayakan. Nanti Hilmi ngelihat istrinya kecapean, istrinya kepayahan, istrinya mungkin sakit, maka Hilmi, hati yang memiliki rahmah itu akan mengorbankan dirinya, memberdayakan dirinya, bagaimana pasangannya itu hilang kecapeannya, kepayahannya, sakitnya, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu masak juga nggak apa-apa, gendong anaknya, nyuapin anaknya, nyebokin anaknya pun bagian dari hal yang membahagiakan, karena rahmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang memberdayakan. Maka dengan cara seperti itu, Hilmi, Meli, insya Allah keluarga antum semua akan menjadi keluarga yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang nantinya insya Allah akan diboyong dari kehidupan surgawi di dunia ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberikan tambahan keberkahan, kebaikan kepadamu, wa baraka alaika, dan juga memberikan keberkahan atas tambahannya bebanmu. Tadinya sendiri, tadinya masih minta sama Umi, sama Abi, sekarang harus mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan istri, itu alaika. Dan kemudian wa jama'a bainakuma fi khair, kemudian Allah
menghimpun dua hati antum berdua itu dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ma'rifah kepada Allah, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keluarga surgawi yang nanti layak untuk dibahagiakan di dunia ini dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan juga Hilmi dan Meli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.